Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gunawan dengan NIM 2010 11 2076. Saya Putri dengan NIM 20105000528. Saya Daniel Nitasari dengan NIM 201011 201079. Saya Cindy Prindiasno Putri dengan NIM 20101112011313. Saya Kaharudin dengan NIM 201011 200258. Saya Owen Hardiansyah Sijabat, NIM 171011250419. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan bagaimana tata cara pengkreditan pajak masukan yang baik dan sesuai. So, keep up watching. Halo, pertama-tama untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, kita harus memiliki user account dan aplikasi e-faktur pajak. Untuk saat ini, aplikasi e-faktur itu sudah di versi 3.2. Nah, pertama untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, kita buka dulu aplikasi e-fakturnya. Ini sedang loading. Nah, tunggu sampai keluar menu pilih database, terus kita klik connect. Setelah itu masukkan nama user dan password. Kalau sebelumnya belum ada akun e-faktur, itu harus dibuat dulu. Setelah login, itu akan muncul nama badan atau nama perusahaannya, terus ada nomor NPWP, alamat, loginnya atas nama siapa. Nah, login ini dilengkapi pada saat registrasi akun e-faktur. Nah, terus untuk pengkreditan pajak masukan, saat ini itu ada yang namanya menu pre-populate data. Nah, menu pre-populate data ini sangat memudahkan wajib pajak untuk mengetahui faktur pajak yang telah dibukakan oleh vendor atau rekanan. Jadi seluruh faktur pajak masukan yang telah dibuat atas nama kita itu langsung muncul di pre-populate data. Nah, setelah muncul di pre-populate data, kita udah bisa langsung upload. Kalau dulu itu kita harus input manual satu-satu kita masukin. Kalau untuk pre-populate data, ini kita coba untuk pengkreditan pajak masukan dengan pre-populate data. Kita klik pre-populate data, pilih faktur pajak masukan. Saat ini kita misalnya mau proses untuk masa Mei. Untuk masa April, maka kita isi masanya dengan bulan, terus tahunnya kita isi 2022. Dan PWP dan nomor boleh dikosongkan, terus klik get data. Nah, ini kita harus kita tulis captcha yang keluar di sini. Jadi nanti ada 2 kali confirm, kita masukin dulu login user PKP, baru habis itu kita masukin captcha untuk validate data. Nah, ini kita ikutin penulisannya. Terus masukin password akun PKP-nya. Klik submit. Nah, ini confirm yang kedua, ini kita harus input captcha. Untuk input captcha-nya, ini kita ikutin tulisannya, kalau ada huruf besar kecil itu diikutin, terus klik validate 2 kali. Nah, baru dia muncul nih. Ini adalah daftar faktur pajak yang telah dibukakan oleh rekanan kita nih untuk yang bisa kita kreditkan gitu. Nah, ini kan nama si pembuat faktur pajak ya. Terus masanya, ini ada tanggal pembuatan faktur nih, ada yang dari bulan Maret, April gitu. Ini DPP-nya, terus PPN-nya. Nah, kalau kita mau ubah si faktur pajak ini untuk tidak dikreditkan, maka kita bisa klik ubah pengkreditan. Tapi kalau kita mau akui atau mau kreditkan faktur pajak tersebut, maka langsung aja di-upload. Nah, kalau untuk ubah pengkreditan, ini akan muncul menu seperti ini. Kalau kita tidak mau mengkreditkan, atau misalnya faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan nih, nah kita bisa klik ini, kita pilih tidak dapat dikreditkan, lalu klik OK. Nah, sekarang contohnya di faktur pajak tanggal 15 Maret ini. Jadi perusahaan saya ini dapat faktur pajak masukan nih dari klien CV Rumah Web. Untuk nomor fakturnya sekian, DPP-nya 145, maka PPN-nya
14.500. Ini karena masih bulan Maret pembuatan fakturnya, maka PPN-nya masih 10%. Nah, setelah itu kita bisa langsung upload. Kalau misalnya kita punya soft copy-nya, maka kita bisa samain nih datanya. Kita bisa samain datanya. Terus kita lihat dari nomor faktur, tanggal, terus nilai transaksinya. Kalau sudah, kita langsung upload. Nah, akan muncul konfirmasi kayak gini nih. Apakah yakin untuk mengupload? Baru kita klik yes. Nah, setelah kita klik yes, akan muncul konfirmasi kalau faktur pajak yang tadi kita klik upload itu sedang dalam proses dijalankan uploadnya. Nah, setelah kita klik upload nih, kita bisa lihat status faktur pajak masukannya di menu faktur, kemudian pilih pajak masukan dan administrasi faktur. Terus kita perbarui. Kita cari faktur yang tadi sudah diupload. Nah, ini faktur yang tadi sudah diupload nih. Statusnya itu masih siap approve. Kalau masih siap approve, artinya proses uploadnya belum selesai. Nah, untuk itu kita harus jalankan uploader terlebih dahulu. Kita jalankan uploader dengan klik manajemen upload, terus buka upload faktur. Nah, akan muncul seperti ini, klik start upload. Nah, tadi kan kita udah sempat masukin login akun PKP ya, jadi kita tinggal klik start upload. Kalau tadi kita belum masukin login PKP pada saat get data di Prepopulet, maka kita harus login di sini dulu. Nah, setelah itu klik OK. Terus kita lihat lagi status faktur pajak yang tadi diupload. Ini kita klik perbarui. Kalau uploader yang udah dijalankan, statusnya akan berubah jadi approval sukses. Nah, kalau approval sukses artinya faktur pajak masukannya udah berhasil kita upload. Nah, nanti dia akan muncul di SPM PPN di lampiran B2. Nanti dia akan muncul faktur pajak yang nilai pajak masukan yang bisa kita kreditkan. Nah, ini dia akan muncul nih faktur pajaknya di SPM PPN lampiran B2. Nah, terus kalau misalnya kita mau input manual, misalnya ada dokumen lain nih, ada dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Misalnya kita dapat invoice dari luar negeri. Nah, misalnya kita dapat struk dari pembelian lote atau apa. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk bisa mengkreditkannya, itu kita harus upload dulu di sini di e-faktur. Nah, caranya dengan klik dokumen lain, terus kita masukkan kita klik dokumen lain pajak masukan. Nah, kalau kita sudah pernah menghapus sebelumnya, dia akan muncul di sini. Tapi kalau kita baru mau upload nih, kita input dulu dengan cara klik rekam. Nah, setelah kita klik rekam, ini kita bisa pilih nih jenis transaksinya. Nah, kalau misalnya kita hanya pembelian dari grosir atau supermarket, bisa pilih yang jenis transaksinya nomor 2. Perolehan, BKP atau JKP dari dalam negeri. Terus pilih yang jenis dokumennya normal. Kalau misalnya di faktur pajak pengganti, maka kita pilih yang pengganti nomor 2. Terus detail transaksinya, kita pilih yang kepada pihak yang bukan pemungut PPN, artinya misalnya kepada pihak swasta. Kalau misalnya dia pemungut PPN, itu kan kepada BUMN, BUMD atau bendaharawan pemerintah, kayak gitu. Nah, ini kita pilih nomor 1. Terus dokumen transaksinya, nah ini dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Terus kita masukkan NPWP lawan transaksi. Biasanya di dalam struk itu dia kalau supermarketnya udah PKP ya, dia akan naruh tuh nomor NPWP-nya di atas struk, biasanya kelihatan tuh. Nah, terus kalau udah kita masukin, terus kita klik cari, dia akan otomatis muncul nama lawan transaksinya. Terus kita masukin nomor dokumen. Nomor dokumen ini adalah struk pembelian kita, nomor struk pembelian kita. Tanggal dokumen ya, tanggal resipnya. Terus masa pajak ini adalah masa pajak di mana dokumen lain ini mau kita akui atau mau kita kreditkan. Nah, sekarang kan kita mau proses untuk bulan April ya, maka kita masukkan untuk masa pajak bulan April. Nah, untuk dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak ini juga nggak boleh lewat dari masanya gitu. Nah, untuk DPP-nya disesuaikan dengan nilai yang ada di struk. PPN-nya juga biasanya di struk itu tertera ya, DPP-nya berapa, VAT-nya berapa, kayak gitu. Nah, setelah itu kita klik simpan kalau udah selesai.
Setelah kita simpan, nah dia akan muncul di sini nih. Gitu. Nah, setelah dia muncul di sini, sama kita harus upload juga dengan klik upload. Nanti habis itu muncul konfirmasi apakah Anda yakin untuk mengupload dokumen tersebut. Kita klik yes, habis kita klik yes akan muncul jendela bahwa uploader berjalan. Itu kita klik OK. Nanti statusnya akan muncul siap approve. Habis itu kita coba perbarui, nanti statusnya berganti. Kalau uploadernya udah dijalankan, kita perbarui, dia langsung ganti status. Tapi kalau uploadernya belum dijalankan, tadi kita harus jalanin dulu dengan klik manajemen upload, terus upload fitur. Terus, oke. Nah, kalau misalnya dulu sebelum ada pre-populate data, sebelum ada menu ini, kita harus input manual faktur pajak masukan dengan cara faktur, terus kita klik pajak masukan, administrasi faktur, terus kita klik rekam faktur. Nah, ini kita harus input manual nih satu-satu faktur pajaknya. Kayak ini kita harus input satu-satu nih nomor serinya, kita masukkan ke sini ke nomor faktur, terus NPWP lawan transaksinya, ini kita masukkan ke sini. Contohnya seperti ini ya. Kita isi untuk pengisian untuk mengupload pajak masukan dengan cara manual tanpa pre-populate data. Ini bisa nih kita copy paste kalau misalnya kita ada soft copy-nya, tapi kalau misalnya kita nggak punya soft copy-nya ya harus diketik manual gitu. Terus masukin, nah ini kita cari. Kalau nggak punya, kalau nggak punya ya udah lanjut aja. Kita klik enter untuk melanjutkan. Nah, ini dia otomatis muncul nama lawan transaksinya, CV Rumah Web Indonesia. Nah, tanggal fakturnya kita bisa lihat di bawah nih, 15 Maret. Nah, masa pajaknya ini adalah masa pajak di mana kita mau akuin fakturnya, mau kreditkan faktur pajaknya. Nah, ini kita pilih masa pajaknya bulan 4. Apakah faktur ini dapat dikreditkan? Ya, tentu saja kita mau kreditkan. Terus nilai faktur pajaknya, jumlah DPP-nya kita lihat dari fakturnya. Ini ada dasar pengenaan pajak, ini DPP-nya kita masukkan 145.000. Nah, dia langsung otomatis muncul PPN-nya. Habis itu kita klik simpan. Setelah diklik simpan, dia akan muncul di sini di administrasi faktur pajak masukan. Nah, setelah itu kita juga harus upload. Kalau dia belum diupload, dia akan muncul di sini menu upload. Tuh, nah kalau sudah sampai di status approval sukses, maka pengkreditan pajak masukan telah selesai. Nanti pajak masukan yang telah kita upload ini akan langsung muncul di lampiran B2 SPM PPN. Gitu. Nah, kalau sudah masuk di daftar pajak masukan ini, artinya udah bisa mengurangi pajak keluaran kita nantinya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, bisa langsung kita log out. Sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.